Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menyampaikan informasi singkat berkenaan dengan Kitab Suci Jemaat Ahmadiyah. Kitab Suci Jemaat Ahmadiyah itu adalah kitab suci Al-Quran. Tidak ada kitab suci yang lain selain Al-Quran. Namun sayang, sampai saat ini ada sebagian kalangan yang masih beranggapan bahwa Jemaat Ahmadiyah ini kitab sucinya bukan Al-Quran. Nah, perlu diketahui bahwa ini adalah anggapan yang keliru, ini anggapan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Nah, di sini saya akan melihat dari dua segi. Yang pertama, dari segi literatur berkenaan dengan Al-Quran yang ada di dalam Jemaat Ahmadiyah. Jadi jika kita mempelajari lebih dekat lagi, di dalam Jemaat Ahmadiyah ini banyak sekali literatur, banyak sekali buku-buku yang di dalamnya memuat berkenaan dengan keagungan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, jawaban atas keberatan-keberatan yang disampaikan oleh orang-orang yang mengajukan keberatan terhadap Al-Quran, perintah-perintah bagi para anggota Jemaat Ahmadiyah untuk memegang teguh kitab suci Al-Quran sebagaimana dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini saya akan melihat salah satu contohnya. Contohnya adalah Khalifah Jemaat Ahmadiyah yang kedua, yaitu Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Beliau banyak sekali menulis buku-buku berkenaan dengan tema-tema Al-Quran tadi, keagungan kemuliaan Al-Quran tadi. Bahkan beliau menulis sebuah tafsir, yaitu tafsir Kabir, ya. Tafsir Kabir ini ada 10 jilid, ditulis di dalam bahasa Urdu, kurang lebih 9.500 halaman jumlah halamannya. Di sana banyak sekali hazanah-hazanah ilmu Al-Quran yang bisa kita dapati. Nah, selain tafsir tadi ada tafsir Sagir juga, lalu ada banyak buku-buku yang beliau tulis berkenaan dengan tema ini, diantaranya buku Fadailul Quran atau keutamaan-keutamaan Al-Quran. Nah, kemudian buku-buku yang ditulis oleh Khalifah Jemaat Ahmadiyah yang kedua sepanjang kehidupan beliau dikumpulkan di dalam satu kompilasi buku yang diberi judul Anwarul Ulum. Nah, buku Anwarul Ulum ini ada 26 jilid sampai sekarang dalam terbitan yang terbaru, dan pada jilid yang ke-20 ada salah satu buku yang diberi judul Debacah Tafsir Al-Quran. Nah, ini di sini saya memegang salah satu jilid dari Anwarul Ulum, kompilasi buku karya Khalifah Jemaat Ahmadiyah yang kedua. Nah, sebagaimana disebutkan tadi, pada jilid yang ke-20 ada satu buku dengan judul Debacah Tafsir Al-Quran. Artinya adalah pengantar tafsir Al-Quran. Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Introduction to the Study of the Holy Quran. Lalu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia menjadi ini, yaitu pengantar mempelajari Al-Quran. Nah, ini adalah cetakan terbaru terbitan tahun 2018. Sedangkan cetakan pertama versi bahasa Indonesia ya dari buku pengantar mempelajari Al-Quran ini diterbitkan pada tahun 1966. Nah, yang menarik adalah Departemen Agama Republik Indonesia sendiri ketika menyusun Al-Quran dan terjemahnya, salah satu referensi yang diambil, salah satu referensi yang dikutip di dalam Al-Quran dan terjemahnya yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia adalah referensi dari Jemaat Ahmadiyah, yaitu dari tulisan Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Khalifah Jemaat Ahmadiyah yang kedua tadi, yaitu dari buku Debacah Tafsir Al-Quran atau terjemahan bahasa Indonesianya dengan judul Pengantar Mempelajari Al-Quran. Nah, di sini saya memegang Al-Quran dan terjemahnya ini dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Jika kita lihat di sini, ini adalah cetakan atau edisi 30 Agustus 1978. Di bagian bawah di sini ada tanda tangan, kemudian Menteri Agama pada saat itu yaitu H. Alamsyah Ratu Perwira Negara. Nah, jika kita lihat di dalam Al-Quran dan terjemah yang dikeluarkan Depag ini, pada bagian referensi. Nah, di sini ada
daftar buku yang dijadikan sebagai referensi di dalam penyusunan Al-Quran dan terjemahnya ini. Dan jika kita lihat pada nomor 27, di sini tertulis The Holy Quran Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Nah, siapakah beliau? Ya, beliau itu tadi Khalifah Jemaat Ahmadiyah yang kedua. Nah, kemudian jika kita lihat lebih dalam lagi pada bagian mukaddimah atau pembukaan Al-Quran dan terjemahnya terbitan Depag ini, jika kita lihat di sini mulai dari halaman 38 sampai halaman 53 ya. Kurang lebih ada sekitar 15 halaman. Isinya itu sangat identik dengan tulisan yang telah dibuat oleh Khalifah Jemaat Ahmadiyah tadi di dalam buku Debacah Tafsir Al-Quran. Isinya sangat identik, hanya perbedaan sedikit diksi saja. Misalkan contohnya sewaktu menjadi ketika dan sebagainya dan sebagainya. Jadi silakan dilihat, silakan dibaca, isinya itu sangat identik sekali dengan apa yang ditulis oleh Khalifah Jemaat Ahmadiyah yang kedua. Nah, jadi Departemen Agama Republik Indonesia sendiri ketika menyusun Al-Quran dan terjemahnya ini justru mengambil referensi dari Jemaat Ahmadiyah. Oleh karena itu, ya dari sisi ini pun kita bisa melihat bahwa sejatinya yang menjadi kitab suci Jemaat Ahmadiyah itu kitab suci Al-Quran, tidak ada yang lain, dan literatur-literatur mengenai Al-Quran tadi banyak sekali dijumpai di dalam Jemaat Ahmadiyah, baik itu ditulis oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah sendiri, para khalifah ataupun para ulama di dalam Jemaat Ahmadiyah, dan tadi salah satunya dijadikan referensi oleh Departemen Agama. Nah, kemudian poin selanjutnya saya ingin melihat dari sisi apa sebenarnya yang diperintahkan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri Jemaat Ahmadiyah sendiri untuk diikuti oleh para anggota jemaatnya, khususnya berkenaan dengan Al-Quran ini. Nah, tadi saya sudah sampaikan banyak sekali tulisan-tulisan beliau berisi kemuliaan, keagungan, pembelaan terhadap Al-Quran, keberatan-keberatan yang diajukan oleh orang-orang, diberikan jawaban-jawabannya. Buku-buku beliau dikumpulkan di dalam satu kompilasi buku yang diberi judul Ruhani Khazain. Ini ada 23 jilid, dan di sini saya memegang jilid yang ke-19. Ini adalah Ruhani Khazain jilid yang ke-19. Di dalam Ruhani Khazain jilid ke-19 ini ada beberapa buku. Salah satu judul bukunya adalah Mawahibur Rahman. Kemudian di dalam Mawahibur Rahman ini di sini ada satu subjudul. Ini adalah At-Ta'lim lil Jamaah. Nah, jadi ajaran untuk jemaat. Jemaat siapa maksudnya? Ya, jemaat yang mengikuti Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, yaitu semua anggota Jemaat Ahmadiyah. Di sini beliau menulis dengan sangat jelas, La yadkhulu fi jama'atina illa alladhi dakhala fi dinil Islam. Tidak masuk ke dalam jemaatku kecuali yang masuk ke dalam agama Islam. Wattaba'a kitab Allah, dan mengikuti kitab Allah. Kitab Allah di sini adalah Al-Quran, karena di bagian bawah pun dijelaskan secara lebih jelas lagi berkenaan dengan Al-Quran. Kemudian wasunana Sayyidina Khairul Anam, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyiduna Khairul Anam ya. Jadi ini yang diberikan petunjuknya oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah sendiri. Nah, pada beberapa kalimat selanjutnya di sini ditulis wa ya'malu bikulli ma subita minas sunnati wal Qur'an wa ijma'is sahabatil kiram, dan mengikuti setiap dan mengamalkan ya setiap yang ditetapkan dari sunnah dan Al-Quran dan ijma para sahabat yang mulia. Wa man taraka hadhihi salasah faqad taraka nafsahu finnar, dan barang siapa yang meninggalkan ketiganya ini, maka dia meninggalkan atau mencampakkan dirinya sendiri di dalam api. Nah, ini sudah sangat jelas tadi. Ini adalah at-ta'lim lil jamaah, ajaran bagi anggota jemaat, ajaran yang harus diikuti oleh setiap anggota jemaat. Pendiri Jemaat Ahmadiyah sendiri menyatakan bahwa setiap anggota jemaat harus mengikuti, mengamalkan setiap apa yang ditetapkan oleh Al-Quran, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia itu seolah-olah mencampakkan dirinya sendiri di dalam an-nar atau di dalam api. Sudah sangat clear apa yang harus diamalkan oleh para anggota jemaat beliau sesuai dengan petunjuk dari pendiri Jemaat Ahmadiyah itu sendiri.
Nah, oleh karena itu sangat tidak tepat jika ada orang yang mengatakan bahwa kitab suci Jemaat Ahmadiyah bukan Al-Quran, karena justru pendiri Jemaat Ahmadiyah sendiri menyatakan setiap anggota jemaatnya harus mengamalkan, harus mengikuti kitab suci Al-Quran ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.